Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firko Firmansa, salah satu mahasiswa dari UI 5 Majul Padang, program studi dari Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2114030061. Saya akan membuat sebuah tugas yakni dari mata kuliah Ilmu Teknologi dan Komunikasi. Baik, yang pertama itu dengan judul Komunikasi Pendidikan. Oke kawan-kawan semua, yang namanya komunikasi itulah sebuah proses pertukaran ide ataupun kontak ataupun nantinya interaksi sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Nah, melalui komunikasi tersebut yang memiliki patokannya adalah manusia yang nantinya akan mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan dan juga melakukan kerjasama serta nantinya akan mempengaruhi bagaimana ide-idenya dalam mengembangkan suatu komunikasi yang baik. Nah, kawan-kawan semua, yang namanya komunikasi tersebut adalah memiliki peran penting dalam proses yang namanya komunikasi yang baik. Yang namanya komunikasi adalah sebagai suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerimaan pesan yang nantinya akan mempengaruhi si penerima pesan tersendiri. Nah, ada dua makna yang dapat yang diambil yang dari namanya komunikasi. Yang pertama itu komunikasi itu diartikan sebagai suatu proses yakni aktivitas untuk mencapai suatu tujuan dari komunikasi itu sendiri. Nah, dengan demikian, maka komunikasi yang baik itu nantinya akan mencapai sebuah tujuan yang tidak diinginkan. Yang kedua, yakni adalah secara sederhana dalam komunikasi itu terdapat beberapa komponen yakni seperti pesan suara dan juga pesan penerima sendiri bagaimana merespon dari komunikasi itu sendiri. Merujuk kepada pendapat seorang para ahli yakni Robert N. Stower yang mengatakan bahwa dalam konteks keilmuan, komunikasi itu diartikan sebagai suatu ilmu atau perilaku ilmu sosial yang nantinya akan mempengaruhi sebuah budaya terapan. Nah, di sana nantinya akan menggunakan yang namanya psikologi atau sosiologi yang ada. Bahwa komunikasi itu sendiri nantinya akan mempengaruhi bagaimana pola pikir seseorang itu sendiri dalam menelaah yang namanya komunikasi sehari-hari, baik itu masalah pengetahuannya, masalah sosialisasi, dan juga masalah bagaimana interaksinya dengan masyarakat yang ada, sehingga nantinya komunikasi tersebut bisa mengembangkan bagaimana ilmunya sendiri di dalam masyarakat yang ada. Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris diartikan sebagai komunis yang berarti sama, communication ataupun communicare yang nantinya akan memiliki arti dalam membuat rasa sehingga nantinya istilah tersebut paling sering disebut sebagai komunikasi yang merupakan arti atau bahasa yang sehari-hari kita ucapkan. Nah, komunikasi itu sendiri memiliki makna yang lebih luas, tetapi dalam cakupan sehari-hari bahwa komunikasi itu diartikan mungkin kita bisa mengartikan bahwa komunikasi itu sebagai bentuk interaksi kita dengan seseorang ataupun individu yang nantinya akan melakukan yang namanya tujuan yang ada. Seseorang harus memiliki komunikasi yang baik dalam melakukan sebuah interaksi kepada orang lain. Nah, kawan-kawan semua, misalnya dalam sebuah organisasi, kita ada yang namanya pimpinan dan juga ada bawahannya. Maka dengan komunikasi yang baik nantinya antara seorang pimpinan dan juga bawahan harus memiliki seimbang agar nantinya bagaimana kinerja karyawan, bagaimana kinerja dari seorang bawahan agar nantinya bisa melaksanakan yang namanya komunikasi yang baik dan juga melaksanakan yang namanya kerjasama yang baik sehingga nantinya akan menimbulkan kerjasama yang lebih efektif dan juga efisien dalam meningkatkan yang namanya kinerja yang baik. Dalam dunia pendidikan ada beberapa keuntungan dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama itu membangun yang namanya hubungan antar sesama manusia. Nah, dalam ilmu pendidikan kita harus memiliki interaksi ataupun komunikasi yang baik agar nantinya bisa menjalin hubungan yang baik ketika adanya sebuah interaksi dari seorang tenaga kependidikan kepada peserta didik. Nah, dari komunikasi itu sendiri nantinya akan terjalin bagaimana proses pembelajaran yang ada agar bisa menjalin komunikasi sesama, baik itu sesama guru ataupun sesama mahasiswa itu sendiri. Nah, komunikasi itu adalah suatu bentuk bagaimana hubungan antar sesama manusia agar nantinya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, ini melalui pertukaran informasi. Mungkin dari kita sendiri memiliki berbagai macam ide yang ada sehingga nantinya dari komunikasi itu akan menumbuhkan yang namanya pertukaran informasi yang ada dan juga menimbulkan ide-ide baru sehingga nantinya bisa diterapkan dalam yang namanya komunikasi itu sendiri. Yang ketiga ada namanya untuk mengungkapkan sikap dan juga tingkah laku orang lain. Maksudnya itu adalah
ketika kita berinteraksi pastinya nantinya akan bisa mempengaruhi bagaimana tingkah laku seseorang tersebut agar bisa terpengaruhi. Yang keempat yakni berusaha mengubah sikap ataupun tingkah laku seseorang. Nah, dengan komunikasi yang baik itu nantinya kawan-kawan semua kita akan bisa mengubah bagaimana tingkah laku seseorang yang biasanya dari tidak baik menjadi lebih baik nantinya. Lalu bagaimana pentingnya yang namanya komunikasi itu sendiri? Bahwa komunikasi yang diartikan tadi bahwa adanya suatu kegiatan ataupun interaksi yang dilakukan oleh seseorang dalam nantinya komunikasi antara kawan ataupun komunikasi antara sesama dalam dunia pendidikan. Nah, komunikasi itu menurut salah satu pakar yakni dari para ahli yang namanya itu Harold Delleswil, ada 3 hal yang nantinya akan menyebabkan manusia itu kenapa perlunya komunikasi sendiri dalam kehidupannya. Yang pertama itu adanya hasrat manusia untuk mengontrol lingkungan. Nah, kawan-kawan semua, bahwa manusia itu sendiri nantinya akan melakukan kontrolnya terhadap lingkungan sendiri. Nah, melalui komunikasi itu sendiri kita dapat mempelajari dan juga memelihara bagaimana memanfaatkan komunikasi yang baik itu nantinya akan bisa mengontrol suatu hubungan yang baik ataupun tingkah laku yang baik dengan orang lain. Yang kedua yakni adalah upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin dari kita sendiri ada yang memiliki interaksi yang baik dengan sesamanya, namun ada juga yang memiliki interaksi yang tertutup. Nah, dengan komunikasi inilah kita bisa mempelajari bahwa manusia di dunia itu harus membutuhkan nama sosial. Nah, sosial itu sendiri itu dapatnya dari komunikasi yang baik. Nah, komunikasi itu nantinya akan memiliki berbagai macam suatu tingkah laku yang ada sehingga nantinya seseorang memiliki komunikasi yang baik nantinya akan bisa lebih lancar komunikasi dengan lingkungan sekitar. Ya, yang C ini upaya untuk mengembangkan dirinya agar nantinya komunikasi itu bisa diterapkan di lingkungan masyarakat yang ada. Nah, kawan-kawan semua, berkat komunikasi itu seseorang yang mungkin dari jarak jauh itu nantinya bisa berbicara dengan seseorang yang memiliki kedekatan yang lebih jauh. Misalnya pada saat sekarang ini bahwa komunikasi itu tidak harus bertatap muka. Kita juga melaksanakan komunikasi bisa dilakukan dengan jarak jauh. Bahwa saat sekarang ini teknologi banyak memiliki dampak positif dalam dunia kita sendiri. Bahwa teknologi itu sendiri nantinya akan bisa berbicara kita walaupun kita memiliki jarak jauh dengan orang lain, namun adanya komunikasi ataupun media sosial yang ada itu nantinya akan juga bisa menjalin yang namanya komunikasi yang baik.